Perasaan Ever Jenner usai tidak dipanggil ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei. Nama Ever Jenner tidak masuk dalam daftar 25 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia di ronde pertama kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia kontra Brunei Darussalam. Pasalnya Ever Jenner kini tengah dibekap cedera yang didapat saat membela Jong FC Utrecht. Melalui instastory Instagram pribadinya, Ever Jenner mengungkapkan perasaannya lantaran harus melewati laga timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Pemain berusia 19 tahun tersebut nampak kecewa. Ever Jenner berharap di kesempatan lain bisa kembali berjuang bersama timnas Indonesia. Segera kembali, pulih dan bisa membela timnas Indonesia, kata Ever Jenner Selasa 3 Oktober 2023. Sampai jumpa lagi, kata pemain kelahiran Belanda itu yang diakhiri emoji hati. Awalnya Ever Jenner masuk dalam rencana 26 pemain yang dipanggil pelatih Sintayong. Rencana 25 pemain dari rencana awal, 26 pemain yang dipanggil, kata asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Karena ada satu pemain yang cedera, sambung Nova Arianto. Saat itu Nova Arianto masih enggan membeberkan siapa pemain yang cedera yang dimaksud. Ditunggu ya update-nya, tutur mantan pemain Persib Bandung tersebut. Nova menambahkan pemusatan latihan timnas Indonesia akan mulai dihelat 9 Oktober mendatang. Rencana tanggal 9 TC mulai digelar, kata Nova Arianto. Semula TC skuad Garuda berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan. Mengingat Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang sempat dituju PSSI menjadi venue leg pertama timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Akan tetapi, Palembang kini masih diselimuti kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu, lokasi pertandingan terpaksa dipindahkan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Dengan demikian, TC Timnas Indonesia menyesuaikan venue pertandingan. Laga Timnas Indonesia versus Brunei di SUGBK berlangsung Kamis 12 Oktober 2023. Sementara pada leg keduanya, giliran Timnas Indonesia bertandang ke markas Brunei Darussalam. Brunei Darussalam menjamu Timnas Indonesia di Sultan Hassanal Bolkiah Stadium, Bandar Sri Begawan, Selasa 17 Oktober 2023. Jika sukses menaklukkan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan melaju ke ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tergabung di grup F. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia panggil 26 pemain lawan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia akan melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh sebab itu, skuad Garuda bakal berkumpul dalam waktu dekat. Timnas Indonesia akan 2 kali berhadapan dengan Brunei Darussalam dalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menjadi tuan rumah lebih dulu. Pasukan Sintayong akan menjamu Brunei Darussalam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang 12 Oktober 2023. 5 hari berselang, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Brunei Darussalam. Duel tersebut bakal berlangsung di Hassanal Bolkiah National Stadium, Bandar Sri Begawan. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengungkapkan kepada skuad Garuda bakal memulai persiapan. Nantinya latihan pertama bakal berlangsung di Palembang. Timnas Indonesia direncanakan akan kumpul pada 9 Oktober 2023. Ujar Nova, dihubungi bola.net Senin 2 Oktober. Nova mengatakan pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan memanggil total 26 pemain untuk menghadapi Brunei Darussalam, termasuk para pemain yang berkompetisi di luar negeri. Timnas Indonesia bakal memanggil 26 pemain. Rencananya kami bakal berkumpul langsung di Palembang, imbuh Nova. Babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masuk dalam periode FIFA Matchday yang terjadwal 9 hingga 17 Oktober 2023.
sehingga setiap klub wajib melepas pemainnya ke timnas Indonesia. Bila dapat melewati adangan Brunei Darussalam, timnas Indonesia akan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menghuni grup F yang diisi oleh Irak, Vietnam, dan Filipina. Sintayong punya motivasi tambahan untuk membawa timnas Indonesia bantai Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab pelatih timnas Brunei Darussalam Mario Rivera pernah melakukan fitnah terhadapnya soal menyogok wasit. Mario Rivera pernah menyampaikan hal ini pada saat timnas Brunei Darussalam jumpa timnas Indonesia di Piala AFF 2022 26 Desember 2022 lalu. Pada saat itu, skuad Garuda sukses menang dengan skor telak 7-0. Namun, Mario Rivera menyebut bahwa wasit tidak bersikap adil sebagai pemimpin pertandingan. Dia bahkan mengindikasikan bahwa Sintayong membayar wasit dengan mengatakan bahwa sang wasit akan ditraktir oleh sang pelatih asal Korea Selatan tersebut seusai pertandingan. Pada menit kelima, Anda bisa melihat hakim garis tertawa bersama pelatih Indonesia karena keduanya orang Korea Selatan. Ini sulit dipercaya, mereka tidak menghormati sepak bola dan para pemain. Ujar Mario Rivera 2022 lalu dilansir dari kanal YouTube Harimau Malaya. Jordi Amat ungkap betapa seriusnya timnas Indonesia hadapi Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain timnas Indonesia Jordi Amat berbicara jelang laga kontra Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek Johor Darul Takzim tersebut menekankan bahwa laga ini sangatlah penting bagi skuad Garuda. Jadi mereka harus mempersiapkannya secara serius. Skuad asuhan Sintayong akan memulai pertualangannya menuju Piala Dunia 2026 pada Oktober 2023 ini. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam di putaran pertama sebelum menuju ke putaran kedua yang dimainkan dengan format grup. Di atas kertas, timnas Indonesia sangat diunggulkan untuk mampu menang di sini. Namun, Jordi Amat menyadari bahwa ini adalah laga yang harus ditatap dengan sangat serius. Dia menolak untuk terlena dengan status unggulan tersebut. Ex-back pemain Swansea City itu pun memperingatkan skuad asuhan Sintayong untuk menganggapnya sebagai partai yang krusial. Kami sudah menyadarinya sedari awal. Kami harus melaluinya dari laga ke laga. Dua laga berikutnya kontra Brunei, baik kandang dan tandang sangatlah krusial, kata Amat dilansir dari laman resmi FIFA. Berbicara tentang persiapan, Jordi Amat mengatakan bahwa segalanya berjalan dengan positif. Pelatih Sintayong menaruh kepercayaan bahwa para pemainnya bisa meraih hasil positif. Persiapan kami berjalan positif. Pelatih Sintayong telah sangat sportif dan dia meyakini bahwa kami mampu melakukannya. Itu semua tentang performa di lapangan, mengeksekusi rencana permainan dan meraih tujuan kami, tandasnya. Indonesia akan menjadi tuan rumah lebih dulu pada 12 Oktober 2023 di Stadion Jakabaring, Palembang. 5 hari kemudian, Jordi Amat dan kolega bakal melawat ke Brunei Darussalam untuk leg kedua.